Amin. Kalau cita-cita dari masa kecil sih, saya cita-citanya suster. Oh, oke. Itu berarti Mana sudah ada pacar atau belum? Mau tidak dijodohkan? Oh, iya. Senang itu dulu. Senang itu. Berbunga-bunga sedikit. Oke. Harus minum dulu. Kita Ya, mau sebelum buka mau mulai toh, sudah nih ya. Kita buka Sen. Kita buka siap. Salam dari Salam dari Ruteng. harus begitu. Ya? Salam dari Ruteng. Apa kabar semuanya? Baik-baik lah. Baik ya. Baiklah. Kita bertemu lagi akhirnya di podcast Salam dari Ruteng, produksi komunitas Side Golino. Ya, mau bilang lagi nih. Orang sudah tahu Kak Segulino di Ruteng. Kan mungkin ada yang baru nonton yang Segulino di Ruteng. ya Punya ini kita punya podcast yang ke-10. 10. 10. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu Selamat Hari Ibu 2021. Punya ini hari kita mau tampilkan Mama. Wah, kata yang itu mungkin kata paling indah yang saya pernah dengar. Mama. Wow. Kok saya jadi merinding? Kata terindah lah pokoknya. Ya. Oke. Atau die itu kata bukan. Kata terburuk. Ya, dan hari ini rame di media sosial gitu ya. Ya, semua orang akan ucapkan Selamat Hari Ibu, padahal di story disembunyikan dari Mama. Ya, kadang gitu ya. Tidak berani ucap langsung. Tidak berani ucapkan. Durhaka secara virtual. Durhaka virtual, tidak berani ungkap langsung. Tapi terlihat sebagai anak yang baik di mata teman-teman. Tapi yang pasti semua ungkapan tentang ibu atau mama di media sosial itu adalah hal yang menjelaskan bahwa mereka orang yang penting sekali. Mereka Hebat sangat sekali. menyayangi mereka mama. Ya. Dan Padahal di rumah pasti tidak mau bertengkar terus sebenarnya. tapi buat ibu bertengkar sedikit lalu semuanya akan menjadi selesai lagi karena Bertengkar itu yang bikin hubungannya dekat. hubungannya ya. lebih dekat lah. Ya. Sering bertengkar ya. Every day. Every day. Ya. Tapi ini ya Deng ya. Ada orang-orang lain sebenarnya yang Punya peran. ya Punya peran penting lah. yang membuat seorang perempuan itu menjadi dipanggil mama. Dipanggil mama. Orang yang ada di detik-detik itu gitu kan. Bukan bapak. Bapak pasti penting juga. Tapi ada satu tokoh lagi, ada satu orang tokoh lagi yang rasanya tanpa kehadiran mereka itu, Kita tidak ada. ya peristiwa kelahiran itu menjadi sesuatu yang gitu ya. Saya kira karena itulah maka pada hari ini kita akan memanggil tokoh itu yang dia juga seorang mama tetapi perannya pada hari seorang anak lahir itu yang akan Bidan lah. ya, Ibu ya, bidan. ibu bidan ya. Dan di Ruteng ini ada banyak nama yang dikenal tapi ya kita memanggil satu dari sekian banyak nama itu. Yang ya kebetulan paling dekat lah. Paling dekat dengan kita, dengan anak Segolino. Ya. Ya kita undang Mama Bidan Hesti. Selamat, silakan Bidan datang. Silakan Mama. Sini. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Boleh buka masker? Boleh buka. baik. Izinkan saya untuk buka masker. Silakan. Kita sudah Selama ini kita jarak. menjaga perilaku ya. Ya. Mama, Dodo apa kabar? Langsung tanya dong. Langsung Dodo. Langsung Dodo. Langsung Dodo. Ya. Mama Bidan Hesti Ngajang ya, itu tamu kita
ini kita hadirkan kan banyak alasan. Yang pertama tadi karena mamanya Dodo anak Segulino. Kemudian ada cukup banyak juga anak Segulino yang proses datangnya ke dunia ini itu dari tangan dibantu Mama Esti ya. Mama Esti ini hadir waktu beberapa orang di Segulino ada. Kemudian saya yakin sudah banyak sekali nama ya. Terus anak Segulino sudah ada anak masih sampai di anaknya itu anak. Iya. Gitu. Teringat. Ingat ya. Terlalu banyak. Ya. Apa Ya sebelum kan mungkin sudah banyak ya yang tahu tentang, tapi kayaknya lebih bagus kalau tetap memperkenalkan diri. Ya. Ya, kita sudah tahu, tapi mungkin kita punya penonton mungkin mau lebih tahu. Ya. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi karena saya diundang untuk mengikuti acara ini ya. Jadi terima kasih untuk kepercayaan, untuk apa lagi yang lain. Awalnya saya pikir ada apa ini? Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya tadi seperti yang disampaikan Kamin tadi, Hesti Ngajang, biasa dipanggil Mama Hesti. Ya. Mama Dodo. Mamanya Dodo. Bukan, Mama Cek. Mama Hesti. Yang paling belakang nih karena cucu biasa panggil Bidang. Iya. Jadi lebih dari di keluarga itu lebih banyak panggil Bidang. Ya karena tadi sudah langsung ke lebih sering panggil bidan. Ini sejak usia berapa jadi bidan? Oh ya, jadi bidan, resmi jadi bidan itu sejak tahun 1986. Dan setelah lahir? 86 baru umur 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Saya 6 tahun dong. Apa coba? Tidak ada hubungannya. Itu dari saya. Iya kak. Iya kak rambut tuh. 86 ya? 35 tahun nih. Ya 35 tahun lah sekarang jadi bidan. Wah. Ya. Wow. Itu mungkin bisa ini? Dari mana itu dulu? Tamat bidannya dari mana? Oh ya, baik. Jadi mungkin sedikit saya ulaskan. Ya. Untuk menjadi bidan itu di zamannya saya, jadi kita harus sekolah 3 tahun perawat. Ya, perawat dulu. Yang SPK, ya, sekolah perawat di Kupang. Oh, di Kupang. Di Kupang. Kemudian setelah selesai sekolah perawat itu, saya langsung dipekerjakan, ditawarkan untuk kerja di Rumah Sakit Yohanes Kupang. Jadi Lezer Johannes. Itu kemudian 2 tahun, hampir 2 tahun berbakti sebagai perawat kesehatan. Saya ada satu program pemerintah dulu yang CRIS program dulu, itu semua yang perawat kesehatan yang punya minat untuk ke situ ditawarkan untuk jadi bidan. Lanjut. Jadi bidannya bukan sekolah bidan. Bukan sekolah bidan. Iya. Sebelum saya itu ada yang dari SMA langsung sekolah SMA umum langsung ke. Itu satu-satunya di Sinkarolus. Setelah itu ada lagi program pemerintah sekolah perawat kesehatan dulu baru ambil bidan. Ambil bidannya di Kupang. Di Kupang juga ya. Dan ngomong soal bidan nih kan, ini profesi yang menangani hidup mati orang. Maksudnya sebagai bidan remaja gitu. Bidan yang muda sekali waktu itu sampai sekarang. Makanya yang paling adakah yang berkesan waktu awal-awal? Masa-masa awal berkesan lah. Ya, baik. Yang sangat berkesan itu karena kebetulan di zamannya itu dulu sekolah perawat, kemudian bidan. Jadi ada yang perawatnya sudah sekian lama, sudah usianya di atas saya, mengikuti pendidikan bidan. Nah, saya kebetulan
setelah bidan itu kembali lagi ke Rumah Sakit Yohanes. Nah, di situ saya sebagai CI, clinical instructor ya. Instruktur Pembimbing, lah, iya. pembimbing yang usia yang Usia lebih di bawah, ya. Usia di bawah, jadi membimbing yang sudah usia di atas, yang ya lumayan lah, boleh dipanggil mama. Ya. Ya. Kemudian yang sangat berkesan itu pada saat menolong persalinan, mereka kan sudah perawatnya lama. Ya. Nah, perawat dulu itu kalau boleh dibilang all round. Ada yang bisa menolong persalinan. Walaupun SIM-nya sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi karena tenaga waktu itu kurang, jadi mereka. Jadi pada saat kami menolong suatu proses persalinan, jadi kalau dulu bidan dulu itu keterampilan yang ini sekali adalah tangan. Yang alat-alat canggih seperti USG dan sebagainya itu baru ada di tahun 2000-an. Ya. Jadi kami keterampilan tangan. Jadi ini kebetulan ada satu kasus anak pertama dengan kelainan bawaan bayinya. Ya. Jadi kelainan bawaan air ketubannya banyak. Nah, kalau di ilmunya kalau air ketubannya banyak nanti salah satu yang resiko yang terjadi ada kelainan bawaan, ada juga yang normal-normal saja. Nah, yang membuat berkesan itu saya sebagai pembimbing dengan bidan teman yang saya harus bimbing di atas saya dengan dia punya pengalaman ya. Jadi begitu baik ke air ketuban ini pecah. Ada istilah dalam kebidanan itu pembukaan lengkap. Jadi kalau pembukaan lengkap itu baru kita boleh memimpin persalinan. Jadi begitu ketuban pecah, kami lakukan pemeriksaan, pembukaan lengkap, kami pimpin persalinan. Begitu bayi lahir, karena ada kelainan bawaan, waktu itu hidungnya tuh hanya satu lubang, kemudian gantung dia. Gantung. Waktu lahir dia sempat bernapas. Kemudian begitu bayi lahir harus isap lendir dari hidung. Begitu mau isap lendir, saya yang sebagai pembimbing saya menghindar. Takut. Terus baru pertama. Kemudian yang dibimbing nih suster biara nih, Jadi suster biara dari Sumba. Jadi dia melihat saya menghindar, dia juga tertegun dan lihat bayi ini karena itu dari kelainan bawaan. Jadi sebentar saja dia bernapas terus dia meninggal. Ya. Jadi itu kesan saya yang paling awal. Berat sekali nih. Berat sekali itu. Ada pertanyaan tuh, kenapa saya jadi bidan? Tapi tidak menyesal untuk jadi. Tidak. Ada pertanyaan, kenapa saya jadi bidan? Ternyata begini. Ini itu yang paling saya. Saya selalu membayangkan itu. Kita tentu saja berduka cita pada peristiwa kelahiran yang langsung meninggal, misalnya. Kita membayangkan bahwa orang yang diharapkan menolong ada di situ dan dia pasti bersedih sekali. Wow, kita mendengar saja, kita dengar. Dan bagaimana dengan Mama Esti orang ini? Saya yakin kalau membantu persalinan, ayo lahir selamat begitu toh. Penuh doa. Itu kan. Penuh doa. Tapi kemudian tidak sesuai yang kita harapkan ya. Menangis. Jadi kebetulan suster biara. Jadi ya mungkin waktu itu saya masih usia lebih ini, doanya itu belum. Jadi, karena ada suster, jadi dia memberi kekuatan. Ibu yang itu juga. Jadi memang sebelum persalinan itu diberi penjelasan bahwa nanti hal-hal yang akan terjadi. Bla 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 bla. Kalau sekarang kan ada USG jauh-jauh hari itu ada kelainan, ini treatmentnya langsung terminasi. Langsung. Itu cita-cita dari kecil kan jadi bidan tuh, atau kan kalau seingat saya dulu saya kecil sekali itu ada beberapa nama bidan di Ruteng yang bidan Clara yang kita kenal juga karena ada asrama bidan Clara, tapi karena emang dia bidan toh. Kemudian ada bidan Beata kalau tidak salah, ada beberapa nama itu. Kamin. Kalau cita-cita dari masa kecil sih, saya cita-citanya suster.
Iya, iya, Nah itu iya. berangkat kenapa ada cita-cita dari Dodo, suster. kau bersyukur mama termasuk suster. Kau tidak ada. Iya. Yang mama dulu kan yang misionaris yang barat, Ah, pastor iya. barat tuh, Iya. ya kebetulan sering antar pastor paroki ada, kemudian pastor yang dari Elar, yang iya. sana tuh banyak orang barat. Jadi singgah, tempat persinggahan tuh di rumah Di- saya. iya. Jadi waktu itu mama sering buat roti. Kemudian dari pastornya sendiri ada susu skim kah yang ada di Cancar kalau saya tidak salah. Susu skim itu oleh-olehnya. Kemudian ada permen bulat yang memang datang dari luar negeri. Jadi saya tanya, kalau yang perempuan pastor, laki-laki semua yang datang. Kalau yang perempuan apa? Mama bilang suster. Kalau bisa menjadi suster supaya saya bisa Oh ya, niatnya. Ya. permen itu. Nah, kemudian tadi sebut Bidan Clara. Iya. Ya, saya kebetulan masuk ke SMP asrama Bidan Clara. Ah, Dan saya boleh bilang saya jadi anak manisnya Mama Bidan Clara. Oke. Dulu saya body seperti Dodo. wow. Kuat Iya. makan. Ya. Jadi di situ kan ada yang masak di situ. Saya tidak tahu karena apa Bidan Clara itu membuat saya jadi anak emas. Sampai kalau jam makan dia biasa bilang tidak usah ono. Dia panggil saya sendiri ono. Nah, berarti nanti saya punya jatah makan tuh ditambah dengan lauknya Oh, oke. beda. Lebih banyak. Iya. Lebih banyak. Dia tidak bilang, saya bilang ono nanti kedepannya jadi bidan. Tidak, saya juga tidak apa namanya, tidak terpikirkan itu, bahwa akan, saya ya. ikut mama bidan ini, tidak. Ya, tapi dulu memang profesi kesehatan itu jadi diminati anak-anak pelajar rata-rata kan? Dari zamannya kami dulu mungkin kami dapat orang tua yang tentukan Oh, ini ya, jadi ini, ya. jadi ini, jadi ini. Ya, Saya Iya, masih dapat. masih dapat. Yo, jadi Tidak, bukan korban, tapi saya masih dapat lah. Bapak saya catatan itu keras dan tegas. Ya. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Anak saya dapatnya ya di kesehatan. Kesehatan. Yo. Jadi manut. Untung bisa suruh jadi polwan. Berarti dia ikut menari kemarin. Polwan ya. Dilawan pas edisinya Kak Irna. Oke. Berjalannya waktu. Akhirnya menjadi tenaga kesehatan ya. Yang tadi yang habis SPK terus ambil Bidan. bidan. Apa ada sekolah lanjutan lagi? Kan dulu bilang Oh, pernah sekolah. lagi supaya lebih atau ambil profesi atau Jadi gimana sih? korban. Ya. Kan kami dapat info dari Ada dua masih semua. itu memang tuntutan profesi atau memang Mau sendiri. mau sendiri Iya. untuk lanjut itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi selain tuntutan profesi, saya dulu kan pernah di Kupang. Ya. Kemudian di Kupang itu 7 tahun berkarya sebagai perawat, sebagai bidan, baru pindah ke Ruteng. Kemudian waktu saya di Kupang, waktu yang tadi ada minat jadi bidan itu, Ya. jadi ada satu dokter kandungan yang pertama kali masuk di rumah sakit Yohanes dulu. Itu tadi kembali lagi karena apa, maka ada saya satu dengan teman satu orang Flores Timur, dia punya perhatian khusus. Kami dua kebetulan body hampir sama juga. Ya, dia di Alor sekarang. Ya. Jadi dokter ini mungkin, jadi kami ketemu, saya tuh ditugaskan di ruang bayi yang bermasalah. Jadi kami sering ketemunya di situ. Kalau ada yang bayi bermasalah, beliau kalau sudah habis tolong, dia selalu ke situ. Nah, dokter itu dia kasih tahu satu nama Tres, dia dulu di ruang yang pasca melahirkan, di ruang nifas. Yo, dia di situ, saya di ruang bayi, tetangga ruangan. Jadi dia bilang, Hesti, Tres, nanti kalau ada ini kamu masuk bidan. Iya. Jadi kembali lagi, seperti kami lihat itu seperti bapak. Iya. Ikut saja. Yo, ikut. Yo. Pada waktu itu. Pada waktu itu, zaman itu.
Ya, tadi bagian awal kita sudah bilang tuh kalau Mama Esti ini ada di proses kelahirannya beberapa anak Segolino. Ya, menurut mereka karena mereka yang cerita atau Sintus, Moza, siapa lagi? Ada ingat? Yang saya ingat kebetulan kalau pas mereka lihat saya mamanya, mamanya itu lihat saya, mereka datang ketemu saya peluk, aduh Iten tolong saya dulu. Dia sudah jadi ini, dia sudah jadi ini. Dia di sini. Mamanya anak-anak yang mamanya anak-anak. Kalau saya sendiri saya teringat lagi. Terlalu banyak. Dan dulu mungkin kalau di satu tempat, kalau dulu ada zaman yang kita menolong persalinan itu boleh di rumah. Ya. Sejak tahun 2009 itu yang ada yang namanya revolusi KIA. Itu salah satunya persalinan itu harus di fasilitas kesehatan. Nah, bisa dibayangkan dari tahun 89 saya pindah di Ruteng. Yang bergentayangan dari rumah-rumah tuh sejak 1989 sampai dengan 2009 ke bawah. 20 tahun, 30 tahun. 20 tahun. Iya. Jadi itu saya dari rumah ke rumah masih boleh. Nah, saya tidak hafal lagi. Tapi itu kadang pagi, dini hari, tidak tentu. Setiap kesempatan. Ya. Nah, di situ kalau tadi Kakak Min bilang ada tidak yang membuat saya bilang cuma sikat jadi dan ogah. Yang pada saat harus di zaman itu. Di zaman itu yang pas saya lagi happy dengan di rumah atau dengan kakak adik atau di mana ada kegiatan lain, tiba-tiba tok dulu kan tidak ada HP. 3 pagi, 4 pagi. Tidak lihat waktu, dan jalan kaki dulu. Iyo, LV makanya sampai sekarang mamanya ini kalau orang bilang Maiga dengan ini biar mamanya jalan kaki. Sudah terbiasa. Oi. Pekerjaan jalan kaki dari Kedutul ke Karo paling jauh di dalam Ruteng. Dulu di sini sempat sini. Pengis begitu pindah Ruteng di daerah Nekang sampai ke yang paling jauh dari yang dipanggil paling jauh Langgo, adiknya Munik. Kita langsung panggil di atas sana. Kita panggil lah ya. Satu anak yang juga lahirnya di tangan. Sekarang sudah jadi tenaga kesehatan juga. Dan anak Segolino juga. Kita panggil Munik. Silakan Munik. Perawat kamu ya. Perawat kita semua dong. Ya, kamu Munik juga boleh buka ini. Boleh buka maskernya. Kamu Munik sibuk-sibuk. Tidak asing mukanya, muka tidak asing. Muka tidak asing. Itu ada di poster film. Web series di channel YouTube Segolino juga ada ya. Ya, sehat. Sehat. Sibuk kamu Nik? Sekarang sibuk di puskesmas bagian vaksinasi. Vaksinasi. COVID. Sudah vaksin yang ketiga? Sudah. Tenkes kesehatan 3 kali vaksinnya. Bagaimana perasaannya duduk dengan orang yang membantu? Yang lihat pertama Munik. Yang lihat pertama. Mama belum duluan. Waktu proses persalinan itu mau cepat dia. Iya, duluan mamanya sih yang lihat. Kaget atau bagaimana? Yang pasti pas keluar saya langsung menangis. Iya. Suatu kebanggaan, kehormatan bahwa Mama Bidan sudah bantu saya punya mama pas proses melahirkan saya, itu kebanggaan tersendiri. Mama juga, ya apalagi di rumah itu kami 3, saya, Jessie sama Rika, tolong oleh Mama Bidan. Bisa dipanggil Jessie dulu. Datang di sini juga. Kalau Kak Jessie itu sampai di Langgo. Dan itu waktunya begitu periksa belum pulang dulu. Datang. Mama sudah sakit-sakit sering. Datang pergi lagi periksa belum, balik lagi. Jadi seperti itu. Tapi ada feeling tidak ya? Kayaknya ini belum. Tapi kan kami sebagai saya waktu
Rana lahir kan Oma juga ada, Lino lahir juga Oma ada. Itu selalu gini tuh Kak. Kan mereka punya wajah, ini bidan punya wajah, orang ini cool saya toh. Ya, tidak bisa tebak apakah mereka ini situasi sulit atau iya gitu. Iya. Namanya hai. Kita dalam hati semua. Gitu. Bisa ada setelah sekian lama menjadi bidan ada feeling tidak? Oh ini akan lama, ini akan Sangat itu kami sangat feeling itu pasti ada. Ya. Jadi itu untuk tahu ini nanti kira-kira mau bilang pasti juga. Iya. Ya, perkiraannya Jam sekian. jam sekian itu ada. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang keluarga pasien atau pasien bilang, ih, cool tadi tuh. Iya. Seperti poker face tuh Kak. Langsung. Mungkin waktu mereka membantu tegang, dan waktu lihat ke suaminya jago lah. wow. Sedikit lagi. Iya. Kadang-kadang pasien bilang gini, tahu nggak sedikit lagi, tahu nggak sedikit. Karena kami panik sebenarnya itu. Ini Monik kan tenaga kesehatan juga kadang berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Iya. Pernah ingin menyerah? Iya, pernah. Kalau misalnya kan saya di Pustu tuh, apalagi di Pustu itu kami sedikit orang Jadi kalau misalnya kakak-kakak bidan dinas malam, berarti bidannya itu yang tinggal cuma 2 orang. Nah, kami perawat itu misalnya ada 3. Keesokan harinya ada posyandu bayi balita. Itu kami bagi sentar, aduh ini yang posyandu siapa? Yang dalam gedung sentar rawat pasiennya berapa orang. Jadi kadang kami bagi itu 2 yang keluar ke posyandu, yang lain dia. Di Pustu mana Munik? Di Pustu Gorodekal. Puskesmas. Nanti kalau kurang orang kami juga siap bantu. Oh ya. Nanti saya calling keamanan. Keamanan. Atau misalnya mereka butuh, tolong beli ini. Bidan mau pergi tidak kendaraan, nanti kita ngantar. Ya. Sensor. Tapi ada catatan kalau lihat berasap. Ya harus jauh. Ya, kawasan dilarang. Kawasan dilarang. Ini ya, saya kira itu profesi-profesi yang ini tuh Kak. Profesi-profesi yang buat kami boleh bertahan hidup tuh Kak. Bidan tadi membuat kami ada di muka bumi ini, kemudian Monik orang meneruskan pekerjaan itu sehingga membuat kita tetap sehat. Ya. Profesi yang kadang dianggap sepele. Ketika kami sudah lahir, selesai sudah. Karena tidak ada orang datang lagi dan berterima kasih. Gitu. Setelah kami besar nih. Setelah besar. Sering. Nah, bagus sekali. Kalau ada yang tidak tahu berterima kasih, kita sebut namanya. Itu dulu. Saya sudah bantu. Dan mungkin di situ ada perasaan, Tuhan terima kasih saya dipilih untuk jadi. Ya itu. Monik juga pernah mengalami hal yang sama, misalnya setelah bantu orang, kemudian Monik sebenarnya sudah lupa bahwa karena menjalankan profesi itu, lalu tiba-tiba orang datang ingatkan. Iya. Terima kasih. Sering sekali. Apalagi kalau sudah bantu mereka, kasih kuat mereka selama mereka dirawat di rumah sakit. Aduh, saya begini, saya begini, saya punya keluarga tidak ada yang datang jaga. Kita yang kasih kuat mereka itu. Pas mereka sudah sembuh mau pulang, mereka ucap terima kasih itu. Rasanya, ini saya betul saya punya kerja. Mulai dalam hati, terima kasih saja kan? Terima kasih saja kan? Nanti kan bawa kue. Nanti pasti ada yang bawa kue itu. Mau banget, mau aja. Kalau praktek dulu sama waktu kuliah kan di rumah sakit Singkarulus. Itu sebentar ibu-ibu yang di dalam apa? Nona sudah ada pacar atau belum? Mau tidak dijodohkan? Oh iya. Senang itu dulu. Senang itu. Berbunga-bunga sedikit. Tapi hal-hal itu yang paling bahagia. Atau ada hal bahagia gitu. Yang sangat membahagiakan selama menjalani profesi ini.
yang sangat membahagiakan tuh kalau begitu lahir sehat, aman, selamat. Bahagia sangat, bahagia sangat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya keterampilan ini dan saya bisa membuat mereka bahagia. Ya. Kalau saya lihat kakak dan orang begitu sih, bayi sama ibunya selamat itu saja. Kita sumring lah. Senang itu saya. Apalagi kalau sebagian mulai mereka punya Umar. Oh iya. Maka Omar kuat ngotot lagi duluan mereka yang gendong. Bapaknya jauh. Apalagi tahu kan sikat demi. Tahu kan kayak Muni kan belum keluarga terus lihat gendong anak. Ibu perawat kapan? Tidak. Itu dicari tolong terus kalau gitu. Tapi biasa kami pengen tolong iya, itu kan yang bahagiakan. Tapi ada pernah tidak dalam profesi ini sampai menangis yang bersedih sekali? Pernah pasti. Kalau menangis sampai yang ini sekali kami terus terang saya sih tidak ya. Ada si kesel tuh terutama kepada keluarga pasien yang tadi seperti kami bilang si bidan sio sudah sakit setengah mati mereka masih kan santai karena kami butuh mereka tidak tahu kalau kami butuh energi inung di kami kami kuat kita bidan ke belakang ngeri juga berdoa itu menghadapi ini kemudian kepada pasien juga terutama kalau umpamanya kita sudah beri karena karakter tiap pasien untuk menghadapi ambang nyeri itu istilahnya ambang nyeri setiap pasien itu berbeda. Ambang nyeri itu bagaimana kita menghadapi satu karena melahirkan itu sakit kalau bidan bilang pada saat ini sakit yang dicari. Nah kalau dibalik itu kan sakit dijauhkan. Nah, bidan itu uniknya pada saat proses persalinan itu sakit yang dicari. Kalau tidak sakit maka dia tidak akan lahir-lahir. Dia tidak akan lahir-lahir. Jadi harus ada sakit dan sakit itu yang dibutuhkan. Nah kalau sakitnya hilang, bidan stres. Apa ya sudah sekian pembukaan dia mundur. Ada sesuatu dan lain hal. Nah itu biasanya kita ada yang namanya power passenger basis. Jadi itu power itu kekuatan. Ya. Kemudian passenger itu bayinya. Basis itu jalan lahir dan nah itu. Jadi kita sudah mulai berpikir ada apa ya? Terlebih di zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan dengan USG itu bisa dilihat memang dari bagaimana bentuk rahimnya, dan seterusnya. Nah kami zaman dulu tuh dengan keterampilan tangan. Keterampilan tangan bisa tahu ini bentuk rahimnya tidak ada bentuk rahim itu ada yang normal, ada yang ini dan sebagainya nah pada saat kita memberi ini yang tadi kesel dengan pasien itu, jadi kalau umpamanya sakitnya sudah bagus tiba-tiba di perjalanan dia hilang lagi, kami stres. Nah stres kita mencari perhatikan dulu powernya dan sampai dia kurang minum karena lebih kalau yang kita mengerani menggo ga betis koe ga dengan jenghang padahal makan minum itu di situ sumber tenaga tadi saya kira atas nama bapak-bapak di Manggarai ini saya juga minta maaf karena kami sering gitu tuh beda sih tuh luntur tiba aku nih gitu ya kayak minta maaf karena kadang kesal gitu. Tapi dalam hati ada yang sampai ngomong tuh, ada yang sampai ngomong sampai marah tidak, sampai marah langsung tidak itu kan tunjuk. Nah itu yang tadi saya bilang lebih kepada keluarga pasien. Ya saya kira itu penting ya keluarga pasien, calon bapak-bapak. Kalau berhadapan dengan situasi itu bidan tahu apa yang mereka lakukan, tenaga kesehatan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka punya SOP lah, jadi mereka tahu harus berbuat apa pada situasi apa. Iya.
agama yang kompeten. Kami boleh saya tambah Iya. untuk calon bapak-bapak mereka. Iya. Jadi kehadiran bapak-bapak pada saat proses persalinan itu sangat memberi dampak yang sangat Iya. kuat. Ya. Iya. Dan luka yang sangat kuat di saya dia. Karena kan kayak peluk dan mereka gigit. Termasuk bidan. Bidan paling sering, perawat paling sering. Karena di Kerabo kita budaya Manggarai ini kan kalau mau melahirkan atau sudah mau mendekat itu kita biasanya ke rumah orang tua. Iya. Sehingga keterlibatan suami itu seperti Kak Kemin bilang tadi, Uma duluan. Bapak jangan dulu, Oma duluan. Nah, budaya itu terbawa sampai di ruang persalinan. Keterlibatan sebagai calon ayah atau ayah itu masih butuh. Munik mungkin mau menambah ini, saya tanya-tanya. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan. Terutama sebagai tenaga kesehatan senior. Sudah pensiun dari BNS ya? Sudah pensiun. 2 tahun sudah pensiun. Ada yang mau ditanyakan? Soal eksistensi, konsistensi, apa tipsnya supaya tetap segar sampai sekarang. Tetap sabar itu yang penting. Iya, lebih ke sabar itu. Bagaimana sekali saran? Apalagi kalau lihat sebentar pasien yang begini. Salah emosi. Itu yang tidak bisa. Tidak sabaran pasiennya, kita lagi sudah berusaha layan dengan baik. Tiba-tiba keluarga pasien bilang gini, kamu ini bikin apa saudara tadi? Cuma infus saja. Apa tindakannya? Itu kan pasti kita refleks langsung jawab. Belum lagi begini. Operasi kata. Iya. Bidan tuh paling alergi kalau bilang cuma operasi kata enggak. Aduh, belah gampang. Nanti setelah itu karena proses melahirkan normal itu sangat unik kalau saya bilang unik, apalagi karena begitu bayi keluar, anak keluar selesai itu hilang, kita lupa sudah seperti apa sakit. Iya. Padahal kalau operasi bayi sudah keluar kita masih merintih kesakitan. Sangat proses sakitnya justru setelah operasi sakit bekas operasi. Tapi kalau yang melahirkan normal habis sakit paling kalau yang ada jahitan lain lagi. Sangat tergantung dengan ambang nyeri tadi. Tapi kalau umpamanya tanpa jahitan itu tadi begitu bayi lahir area-area lupa sakitnya tadi seperti apa ya. Tapi yang pertanyaan unik tadi bagaimana menjaga kesabaran? Ada tips, ada kalau baca. Kalau seperti kita belajar itu diasah itu pasti bisa sabar. Kalau saya terus terang waktu masih muda juga ya seperti Kak Komunik bilang emosi jiwa tuh. Emosi jiwa. Kemudian ada dalam ilmu kebidanan itu yang ada saat-saat tertentu kita menggunakan kasar. Otoritas. Harus keras disadarkan pasiennya. Itu ada detik menit tertentu itu yang butuh ini. Nah, sabarnya itu sabar yang diasah tadi saya bilang belajar sabar. Justru pada sebelum masuk ke proses yang kita pimpin. Nah, itu yang diuji sangat kesabaran. Tapi sabar itu istilah namanya pimpin Pimpin partis. Ya. Makin sabar sekarang. Belajar dari mama. Amin. Sabar. Tapi Dodo tidak pernah marah. Dodo sabar. Dia emosinya pas makan. Emosi makan, lahap makan. Baik, ini obrolan yang menyenangkan. Ada harapan tidak untuk tenaga kesehatan? Sebagai tenaga kesehatan juga Munik nanti akan dapat pertanyaan yang sama. Untuk tenaga kesehatan di Manggarai atau untuk penanganan kesehatan di Manggarai secara keseluruhan. Harapannya kita punya kasus angka kematian ibu, angka kematian bayi ini sampai dengan September kemarin itu masih sangat tinggi. Iya. Kematian ibu itu ada 7 September kemarin, kemudian bayinya 77 sampai 77. Berduka sekali. Ya, jadi yang pertama sekali mungkin itu tadi menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi untuk
kesehatan, karena kalau saya tanya informasi penyebabnya apa, ada sih penyebab yang tidak langsung seperti karena ada gangguan, ada penyakit lain, tapi ada yang penyebab langsung seperti ada perdarahan, kemudian ada keracunan kehamilan, ya. Nah, itu tadi sangat membutuhkan skill dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, ya, dalam hal ini terutama dalam kualitas antenatal care, ya, antenatal care, pemeriksaan kehamilan selama hamil. Nah, kemudian sebelum hamil itu ada yang fase sebelum masuk hamil, fase sebelum hamil. Bagaimana mempersiapkan seorang ibu, seorang ayah untuk menjadi ayah dan ibu, ya, di situ kuncinya. Nah, kita di sini masih yang mau dibilang ini, mudah-mudahan kedepannya ya, perlu. Tapi kembali lagi tadi keterlibatan bapak-bapak itu, makanya tadi salah catatan khususnya keterlibatan bapak-bapak itu sangat kuat, sangat kuat. Nah, kita di sini di Manggarai khususnya masih dibilang ya, ada pendaya, ayah. Monik, harapannya buat penanganan kesehatan atau kami pasien, calon pasien. Yang pertama itu kalau misalnya kita rasa sakit, mending langsung periksa ke dokter. Ya. Biar kita tahu kita sakit apa, jangan asal tebak saja. Saya sakit ini. Karena banyak pasiennya kami yang kami ketemu pergi ke puskesmas itu pas mereka sudah misalnya penyakit 3 minggu. Saya pernah dapat pasien, dia luka di kaki, di bagian sini. 3 minggu itu sampai 4 minggu dia tidak pergi ke puskesmas. Cuma berobat tradisional, pakai daun orang itu. Velu. Itulah. Dedak. Pergi Mana ada yang masih dedak? abu dapur. Ini abu daun pepaya. Kunyit orang itu yang berkunyit. Pergi itu mau bersih luka. Lihat begini sudah infeksi. Sudah infeksi parah. Iya, pas saya bilang saya harus bikin luka baru, tidak terima. Saya tidak mau. Kenapa tidak pakai luka lama saja? Luka lama. Karena dia punya nanas itu. Saya sudah harus sering terluka. Iya. Sudah terlatih dengan luka. Ya, yang kayak gitu ya. Jadi harus langsung sebagai. Iya, karena itu juga ya, saya tidak tahu di generasinya Mama Esti orang. Tapi kalau saya sampai dengar sampai generasi sekarang itu kita punya orang-orang tua orang kan. Belum ke tenaga kesehatan, mereka pusing-pusing dan mereka langsung bilang gini, aku tak darah tinggi. Minum obat sekarang. Ya, minum obat sekarang ya. Daeng juga gitu. Dan mungkin kami pas di darah tinggi. kayaknya sampai saat ini ada yang begini, Inung Rebosio di Tes 1 kali 2 kali, tidak ini, ada lagi bilang aku olo Inung ho 1 kali sudah, mau itu boleh kan? Iya, jadi tidak tenaga kesehatan. Ya, dia bisa Itu baru cari bisa kakak konflik unik. di dalam Itu baru setelah selesai sudah 19 obat baru cari munik. kalau mau obat Di situ 20 kakak unik emosi jiwa. Iya. Baru datang bilang gilang kue kah? Iya. Pusing sekali. Selama ini kamu kemana? Ya, jadi harapan itu ya. SDM. Semua mudah-mudahan kita punya kesadaran tentang kesadaran dari semua pihak. ya. Oke. Terima kasih sekali. Saya kira kita harus ngomong sekali lagi mewakili seluruh bapak. Terima kasih. Kayak ada sih kesadaran bahwa ini profesi yang penting gitu. Tapi setelah selesai kan kadang hemong lamiceng bidan siapa yang hemong lamiceng tenaga kesehatan. Kayaknya perlu dituliskan nama bidan kan di akta kelahiran. Kalau surat kelahiran kan ada. Surat kenal lahir ada atau dari rumah sakit. Dan sekali lagi terima kasih kita sudah ada di sini. Buat Mama Esti juga selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Buat Mudik selamat hari calon ibu. Mohon doa ya, biar cepat jadi. Biar cepat jadi ibu. Sekali lagi terima kasih untuk hadir di sini.
Apa ya? Sebagian teks hilang. Sebagian teks hilang. Jangan lupa untuk ini subscribe, komen dan like channel YouTube Segolino. Dukung usaha-usaha meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Manggarai ya dengan cara masing-masing. Deh. Masih belum ketemu dia punya teks. Saya punya HP juga sudah mati karena itu kita tutup bukan karena itu memang sudah selesai ya obrolannya. Salam darurat. Jangan bosan-bosan lah kalau kalian panggil lagi nanti jadi dengan senang hati. Jangan lupa juga. Tapi kalau Mama Esti kan sudah sering komen di YouTube-nya Segolino. Mungkin nanti kalau Cinta, salah satu pencinta. Cinta Segolino. jadi tamu lagi harus berpasangan. Kita sama-sama bilang salam dari Rute. Ulang lagi. 1, 2, 3. Salam dari Rute. Oh ya, terima kasih.